Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yuli. Saya adalah ibu dari Jason, remaja berkebutuhan khusus autis yang berusia hampir 20 tahun. Saya mau sharing dari berbagai pengalaman dan pembelajaran yang kita lalui dengan Jason selama 17 tahun terakhir ini. Hari ini saya mau membahas topik mengenai motivasi atau rewards sebagai bagian dari seri sekolah juga. Tapi ini sebenarnya tidak hanya dari khusus untuk sekolah saja gitu ya. Ini juga dibutuhkan sekali untuk terapi, untuk di rumah dan sebagainya. Ya, motivations atau reward. Oke. Okay? Yang pertama-tama, saya mau ngebahas tentang goalnya dulu. Tujuan saya hari ini men-sharing tentang ini itu untuk um, menciptakan satu kesadaran awareness akan perlu dan pentingnya motivasi di dalam hidup anak. Ya. Terus gimana caranya untuk menemukan dan menggunakannya dalam pembelajaran anak ya, baik terapi, belajar di rumah, atau dalam keseharian ya. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang what. Kita perlu tahu dulu dong sebelum kita bilang gimana sih caranya. Kita harus tahu dulu apa motivasi itu apa ya. Motivasi itu alasan kenapa kita mau melakukan sesuatu atau anak kita mau melakukan sesuatu secara sukarela. Kalau dipaksa bisa, tapi itu sudah menggunakan emosi yang negatif ya, negative emotions gitu ya, seperti hukuman, paksaan. Gimana kewajiban? Apakah anak autis itu paham dengan apa itu kewajiban? Meskipun paham pun, kewajiban itu sebenarnya ada motivasi di baliknya, yaitu untuk mendapatkan hak. Ya, mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia berhak untuk itu, dan untuk menghindari konsekuensi atau hukuman jika tidak melakukan kewajiban. Ya, jadi sebenarnya di balik itu terkandung juga ada motivasi di baliknya. Ya. Kembali lagi, motivasi itu salah satunya yaitu alasan kenapa anak atau kita mau melakukan atau mengatakan sesuatu kepada orang. Yang kedua itu adalah gaji, bayaran. Ya, kenapa kita mau kerja? Ya, anak kan, bagi anak dalam kehidupan sehari-hari melakukan sesuatu yang kita minta, belajar dan sebagainya, bagi beberapa anak itu merupakan satu kerja gitu, karena harus mikir, harus ngelakuin ini itu, dibandingin dengan aku mau leye-leye nonton, main game ya, bebas gitu. Jadi itu merupakan satu pekerjaan buat mereka ya. Jadi juga harus ini juga sebagai bentuk exchange, pertukaran. Jadi saya ngelakuin ini itu saya mendapatkan bayaran, yaitu baik dalam bentuk uang, barang, akses, pujian dan sebagainya. Nah, anak-anak yang lain ada yang anak-anak neurotipikal misalnya, mereka mau belajar, bertanggung jawab untuk sekolah dan sebagainya. Mereka nggak perlu motivasi, sebenarnya ada motivasi di dalamnya, tapi itu dalam bentuk internal motivation, motivasi internal. Jadi karena apa? Karena mereka mau dianggap pintar kah? Atau karena mereka tahu ini kewajiban mereka, ini adalah keharusan untuk belajar, dan mereka sudah kita infokan dari kecil gitu kan, ini loh nanti kamu kalau mau kerja, mau jadi orang tuh harus sekolah, harus ini, harus jadi, sehingga mereka sudah tertanamkan bahwa sekolah itu dan belajar itu merupakan satu keharusan. Belajar juga keharusan karena kalau nggak belajar kita nggak bisa naik kelas, nggak bisa ikut uji, nggak lulus nilai ulangan jelek dan sebagainya ya. Nah, selain itu motivation ini merupakan sesuatu yang untuk meningkatkan ya kemungkinan anak mau melakukan sesuatu
lagi dan lagi gitu. Jadi meningkatkan potensi untuk mereka mau melakukan sesuatu dengan sukarela, dengan senang ya. Jadi increase the likeliness gitu loh, meningkatkan kemungkinan dan potensi anak untuk mau melakukan sesuatu. Kemudian bisa juga digunakan untuk anak memaksakan diri saat melakukan sesuatu yang dia nggak suka gitu ya. Jadi misalnya, aduh aku nggak mau nih ngelakuin ini, tapi aku perlu ini, aku mau nonton. Jadi gimana dong? Aku nggak suka nyatet, tapi aku mau nonton. Jadi ya udah deh, ayo kita selesain dulu yang ini, gitu ya. Oke, kemudian yang why, ya. Yang why ini kenapa anak butuh motivasi atau rewards ya? Untuk ngedapetin bayaran, bukan ngedapetin bayar ya, untuk mendapatkan bayaran. Sekarang permasalahannya kalau anak nggak dapat bayaran, mau nggak disuruh kerjain sesuatu yang dia nggak sukai. Kalau suruh main game mau, suruh nonton TV mau gitu ya. Tapi kalau suruh ngelakuin sesuatu yang dia nggak, yang susah, yang aduh bosen gitu loh, mau nggak sih dia ngelakuin sesuatu tanpa ngedapetin bayaran? Bisa aja, tergantung mood ya. Kemudian kalau kebutuhan, keinginan, kesukaan anak itu sudah terpenuhi, mereka perlu nggak sih gaji? Perlu nggak sih bayaran? Jadi ibaratnya kayak kita udah dapat duit, nggak usah kerja, kita butuh nggak sih untuk kerja, untuk gaji nggak? Karena semuanya udah terpenuhi. Bisa aja kalau bisa kita punya sesuatu yang kita sukai, hobi lah, passions, itu yang kita kerjakan ya. Nah, juga untuk memastikan anak mau dan senang melakukan sesuatu secara otomatis ya. Jadi supaya anak nggak usah harus kita terus-terusan paksa-paksain ya, karena makin gede makin susah dipaksa. Oke. Nah, kemudian untuk ini juga kalau udah higher thinking gitu kan ya, untuk anak udah besar, komunikasi sudah mulai abstrak, sudah mulai sulit, belajarnya udah mulai sulit, itu kan nggak bisa dipaksa ya. Anak nggak bisa kita paksa, ayo kamu harus observasi gitu loh. Meskipun mata ngeliat, belum tentu otaknya berproses dan mengabsorpsi. Terus nggak bisa paksain, kamu harus ngomong, ngomong, jawab secara verbal. Nggak bisa. Nah, kalau anak masih kecil, masih low functions, itu masih bisa kita paksa pakai physical. Tapi kalau sudah melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan emosi, pemikirannya lebih tinggi, konsep abstrak, maka itu akan lebih sulit gitu loh ya untuk dipaksa. Sehingga kita butuh motivasi. Oke. Nah, untuk juga memastikan kita tidak selalu menggunakan paksaan, omelan, hukuman, pukul gitu ya, agar anak mau belajar ya. Karena itu bukan sesuatu yang kita mau terus-menerus tanamkan, kita depositin ke anak sesuatu hal-hal yang negatif terus-terusan. Tapi bukan berarti bahwa aduh pokoknya anak saya jangan dipaksa, nggak boleh dipaksa sama sekali gitu. Ya sulit juga ya. Jadi itu ibaratnya seperti yang saya pernah ngomong, kira-kira lah tarik ulur layangannya ya. Terlalu kendor, terlalu bebas, ya anak nggak bisa diatur, nggak mau suruh nurut ngerjain ini itu, suruh mikir, suruh belajar tuh nggak mau ya. Kemudian kenapa lagi ya anak butuh motivasi ya? Ya itu banyak, kalau makin banyak hal yang makin mereka besar, makin banyak hal yang sulit, makin males. Aduh ini makin sulit nih pelajarannya, aduh makin males deh aku, nggak mau, nggak suka. Terus gimana cara kita paksa? Kita harus lakukan melalui motivasi. Terus ada juga hal-hal yang sulit seperti mengontrol stimming, regulasi behavior, meregulasi perilaku, dan yang lagi ngetren sekarang masking. Ya. Nah, hal-hal tersebut itu kan butuh effort yang luar biasa, perlu motivasi yang luar biasa untuk mengontrol diri, gitu ya. Jadi itu lebih kalau seperti kayak mengontrol diri untuk nggak stimming, terus untuk masking ya, itu lebih ke arah motivasi sosial
ya. Jadi seperti oh aku mesti ini nih, mesti nggak boleh steaming nih, aku harus put on the mask ya, kemudian supaya saya mau jaga image, saya nggak mau malu, saya mau orang lain pikir saya sama dengan mereka, saya mau orang lain pikir saya normal, saya supaya gimana caranya saya supaya bisa diterima. Nah, hal-hal tersebut tuh butuh effort yang luar biasa, motivasinya pun luar biasa kan. Itu motivasinya supaya saya mungkin bisa dianggap orang lain saya ini baik, pintar dan sebagainya, normal, mereka menganggap saya sama, bisa diterima, supaya nggak malu atau mau ngejar cewek supaya ceweknya mau sama dia, ya. Kemudian hal hal lain yang misalnya kenapa kita butuh ngajarin anak tentang motivasi itu adalah supaya menemukan hal-hal yang dia sukai. Jadi kita eksplorasi. Siapa tahu dengan pelan-pelan, oh ini dia suka. Nah makin lama makin kita pupuk yang dia suka itu, ya. Nah akhirnya bisa menjadi satu hobi, satu kesukaan, satu passion. Gitu. Dan lama kelamaan itu akan menjadi satu motivasi internal buat si anak. Ya. Jadi dia nggak butuh lagi terlalu banyak motivasi secara eksternal. Nah, oke, sekarang kita diskusi mengenai jenis motivasi ini. Ada dua, ya. Motivasinya ada yang internal, ya, ada yang eksternal. Oke, yang internal dulu. Yang internal ini contohnya itu adalah pride, kebanggaan, ya, pengakuan, recognition, acknowledgement, self image, terus pencitraan, mau orang pikir dia sukses, pintar gitu ya, atau passion gitu ya, kepuasan emosi, kepuasan batin, apa ya, karena malu gitu, atau karena kita sayang sama seseorang, maka kita termotivasi secara internal melakukan sesuatu. Bisa juga pujian gitu ya, kebebasan, freedom, terus sense of belonging ya. Jadi karena saya pengen fit in, saya pengen merasa berada di dalam grup ini, di sekolah kah, di pekerjaan kah, di komunitas kah. Jadi saya merasa saya ini menjadi bagian dari situ, sehingga saya harus mencoba untuk bisa fit in ya, untuk bisa masuk dan diterima di dalam ini. Oke, itu semua adalah dalam bentuk social rewards ya. Jadi motivasi secara sosial, reward secara sosial. Terus ada juga yang internal tapi bukan motivasi secara sosial, yaitu seperti controlling behavior. Yaitu motivasinya adalah saya ingin kontrol, mengontrol semua orang. Saya pengen punya kontrol ya. Atau juga attention seeking behavior, perilaku yang selalu mencari perhatian. Jadi saya mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian, sehingga rewards-nya adalah kita memberikan perhatian. Seperti control behavior, rewards-nya adalah memberikan kontrol ya. Tapi of course dia harus kontrolnya harus di take turns gitu ya. Kemudian kalau secara eksternal itu adalah kebanyakan tangible items, barang-barang yang physical ya, tangible items gitu ya, seperti makanan, mainan, gadgets ya, barang-barang lainnya gitu kan, atau uang ya kan, atau bisa juga berupa akses ya, akses ke benda yang diinginkan, akses ke aktivitas yang dia sukai ya. Jadi itu adalah external motivation, external rewards. Oke, ini semua kan dalam bentuk rewards ya. Tapi ini memang sepertinya lebih mudah external rewards ini ya. External motivation ini kita namakan rewards lah ya. Mudah, sepertinya mudah, tapi jangan selalu tergantung pada itu, karena satu hari anak akan nggak peduli, udah bosen atau udah nggak peduli lagi lah, kerjanya udah terlalu susah, ini rewardnya udah nggak menarik lagi buat saya nggak butuh itu ya. Jadi selalu kita harus mengekspand, mencari lagi reward yang lain. Kemudian saya sarankan untuk selalu pairing dengan kita, dengan diri kita. Jadi
pairing masuknya ke internal motivation, ke social, ya. Karena kita nggak bisa kalau anak makin besar itu udah nggak banyak lagi yang bisa, mereka udah nggak mau main-mainan, ya kan, makan mungkin bagi beberapa udah nggak peduli lagi, ya, barang-barang yang lain juga udah nggak peduli, banyak kan mungkin cuma gadgets, ya, dan uang mungkin, oke, atau social rewards yang lain, oke.